Selamat pagi teman-teman, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa ibadah lagi walaupun masih online tapi tetap semangat. Pagi ini Tante Wanti ditemani sama teman kalian yang manis. Siapa ini? Ebi. Boleh disapa teman-temannya yang di rumah, Ebi? Halo teman-teman. Sehat semua ya? Yuk kita mau mulai ibadah kita. Semuanya berdiri yang di rumah. Kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Haleluya, amin. Tadi Ebi sudah pimpin kita dalam doa untuk kita memuji nama Tuhan. Oke, yang bahagia, Ebi hari ini bahagia? Bersuka hati? Suka hati. Semangat? Semangat. Kita angkat pujian. Kalau kau suka hati, kita mau tepuk? Tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, bilang glory. Kalau kau suka hati, bilang glory. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang glory. Kalau kau suka hati, bilang amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin.
Oke, jangan duduk dulu. Kita mau nyanyi lagi ya. Hati-hati gunakan Tanganmu. tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke. Ebi seneng gak? Senang. Kenapa kok seneng? Karena bisa beribadah. Oh, karena bisa beribadah. Walaupun masih online, tetap semangat. Oh, puji nama Tuhan. Sudah kangen ya bisa ibadah di gereja? Iya. Tapi Ebi tetap berdoa terus ya. Ya. Biar semuanya lekas baik. Oke. Biar coronanya cepet hilang. Oke. Jadi kita bisa ketemu sama teman-teman. Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Ebi ya. Oke. Masih semangat kan? Semangat. Yuk kita angkat pujian. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yuk teman-teman, kita mau lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah. Terima kasih kami sudah memuji nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh tertanam
dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, yuk kita sama-sama belajar ayat emas minggu ini. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita ulang ya sekali lagi. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Pasti luar biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Nah adik-adik, sepanjang bulan ini kita semua sudah belajar tentang selengkap senjata Allah. Nah pagi hari ini adik-adik, Tante mau berbicara tentang selengkap senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa itu ketopong keselamatan? Adik-adik pernah tahu? Pernah lihat ketopong keselamatan? Pernah lihat orang berperang menggunakan kayak helm kayak gitu? Ayo kita lihat ketopong keselamatan itu seperti apa. Seperti ini loh adik-adik. Nah ini adik-adik, ketopong keselamatan itu seperti ini. Jadi kalau tentara berperang dia harus menggunakan ini. Karena untuk melindungi kepalanya dari senjata tajam. Dan kalau tentara berperang, dia juga menggunakan apa ini? Pedang. Ini adik-adik, pedang dan ketopong keselamatan sangat penting digunakan untuk tentara berperang. Nah, adik-adik, kalau para tentara berperang melawan musuh, menggunakan ketopong keselamatan, menggunakan pelindung untuk kepalanya. Kalau saat ini kita berperang bukan melawan tentara-tentara, bukan melawan manusia. Kita berperang pakai pedang seperti ini. Tetapi kita sekarang berperang melawan iblis. Sebentar ya adik-adik, Tante lepas. Nah, gimana caranya kita bisa mengalahkan serangan dari iblis yang gimana iblis begitu rupa menyerang kita. Dia akan menyerang pikiran kita. Dia memberi ketakutan, dia memberi kekhawatiran, dia memberi rasa bersalah, memberi pikiran yang negatif, memberi pikiran yang kotor pada anak-anak Tuhan. Iblis begitu rupa ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan cara menyerang pikiran manusia. Untuk itu adik-adik, ayo kita harus lengkapi hidup kita. Kita lengkapi diri kita dengan selengkap senjata Allah. Dengan apa kita melindungi pikiran kita? Yaitu dengan firman Tuhan. Kenapa kita harus membawa pedang? Karena pedang perkataan firman Tuhan untuk melawan si iblis. Supaya iblis lari tunggang langgang meninggalkan kita. Karena dia tidak sanggup menjatuhkan kita. Makanya adik-adik, supaya pikiran kita dipenuhi oleh
firman Tuhan, setiap kali kita ibadah, walaupun kita ibadah online, kita harus mendengarkan baik-baik. Kita harus menanamkan di pikiran kita, di hati kita. Supaya pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, begitu ada bujukan iblis, misalnya iblis memberi kekhawatiran kepada kita, iblis berkata di pikiran kita, di hati kita, bilang, kamu kalau ulangan nyontek saja, daripada kamu nanti gak nyontek nilai kamu jelek, kamu gak naik kelas, kamu malu, mending setiap ulangan kamu nyontek saja. Misalnya iblis berkata gitu, kalau pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, pasti langsung kita keluarkan kata-kata iman. Hai iblis, pergi, aku akan belajar, aku punya Yesus yang sanggup menolong aku mempunyai Yesus yang sanggup membuat nilaiku bagus. Kalau kita, hidup kita, hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, pasti kita dengan iman, kita akan bentak iblis, kita akan kalahkan iblis, adik-adik. Nah, ayo adik-adik, kita semua belajar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita tidak terbujuk oleh rayuan iblis yang selalu memberikan sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jam 8 pagi waktunya kita ibadah online. Iblis membujuk, ndak usah lihat ibadah online. Lihat aja film kartun lagi bagus-bagusnya. Kalau pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, pasti kita akan berkata, hai iblis pergi, aku akan mendengarkan firman Tuhan. Aku akan mengutamakan Tuhan. Nah, begitu adik-adik, supaya kita menang melawan iblis. Nah, adik-adik, dulu Nabi Musa disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel dijanjikan Tuhan akan masuk sebuah negeri yang subur, makmur, berlimpah susu dan madunya. Nah, waktu itu sebelum masuk tanah Kanaan, Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, pilihlah 12 orang pimpinan suku-suku di Israel untuk mengintai negeri Kanaan. Kamu harus pilih 12 orang. Nah, kemudian Nabi Musa memilih 12 orang. 2 di antaranya yang dipilih Nabi Musa yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu orang yang sangat melindungi pikirannya dengan firman Tuhan. Dia memiliki percaya yang luar biasa dengan firman Tuhan. Sementara yang 10 orang itu orang yang tidak menggunakan topong keselamatan, yaitu firman Tuhan. Makanya setelah mereka mengintai, mereka melihat negeri Kanaan subur, makmur, berlimpah susu dan madunya. Tetapi setelah mereka 12 orang itu balik kepada Nabi Musa, apa laporannya? Dari 10 orang yang tidak melindungi kepalanya, tidak melindungi pikirannya dengan firman Tuhan, tidak memegang firman Tuhan di pikirannya, di hatinya. Mereka katakan, negeri itu memang subur makmur, tapi orangnya besar-besar, raksasa-raksasa. Kita pasti kalah melawan mereka. Kita tidak mungkin menduduki negeri itu. Mereka itu pikirannya negatif, mereka itu pikirannya khawatir, mereka itu takut salah, mereka takut kalah. Tetapi apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb, dia bilang, negeri itu berlimpah susu dan madunya. Kita pasti bisa menduduki negeri itu karena Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menyertai kita. Kita pasti menang, kita pasti berhasil. Nah,
Beda sekali adik-adik. Orang yang menggunakan ketopong keselamatan yaitu firman Tuhan. Orang yang menyimpan firman Tuhan di hatinya. Dia tidak punya rasa khawatir. Dia punya rasa percaya yang luar biasa kepada Tuhan. Sementara 10 orang yang tidak menggunakan ketopong keselamatan. Dia hatinya ciut. Dia belum merasa kalah. Akhirnya adik-adik, Tuhan pun menghukum orang-orang Israel dan 10 orang pengintai tadi. Mereka tidak bisa masuk negeri Kanaan. Tetapi yang bisa masuk negeri Kanaan hanyalah Yosua dan Kaleb. Dia yang menang melawan iblis, serangan iblis di pikirannya. Dia menggunakan ketopong keselamatan dengan baik. Dia menggunakan pedang roh dengan perkataan iman. Dia bisa mengalahkan iblis sehingga dia menjadi pemenang. Nah, adik-adik jangan lupa ya. Setiap hari adik-adik harus menggunakan ketopong keselamatan dan pedang roh. Jangan lupa ya, ini dipakai ya adik-adik ya. Sama pedang rohnya, jangan lupa dipakai. Firman Tuhan harus disimpan di pikiran, di hati. Pedang roh adalah kata-kata firman Tuhan. Iman kita untuk mengalahkan si jahat. Nah, adik-adik, mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga pikiran kita. Supaya kita bisa mengalahkan si jahat iblis yang selalu berusaha menjatuhkan anak-anak kita. Supaya kita menjadi seperti Yosua dan Kaleb, menjadi pemenang. Menjadi anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau berikan firman-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan, untuk kami mengerti akan firman-Mu, untuk kami menyimpan di hati dan pikiran kami, sehingga saat iblis datang menyerang kami bisa mengalahkannya Tuhan, karena kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup menjagai kami akan lebih dari pemenang. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini, Engkau yang akan menolong mereka, sehingga mereka tumbuh kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Tante punya tugas untuk minggu ini. Adik-adik semua harus membuat pedang seperti ini. Sekreatif mungkin, yang dinilai yang baik itu yang paling kreatif. Pedang itu bisa dibuat dari karton atau mau pakai koran juga boleh kalau bisa. Itu pakai sapu atau pakai gabus atau pakai apa, yang penting kreatif. Penilaian yang terbaik adalah yang paling kreatif. Jangan lupa ya adik-adik, minggu ini tugasnya membuat pedang. Kemudian kalau pedang itu sudah jadi, itu dipakai foto, kemudian dikirim ke WA group atau ke guru masing-masing. Tahu adik-adik? Ya, jangan lupa ya, buat pedang. Nah, sekarang adik-adik kita akan lihat tayangan dari tugas teman-teman kita yang kita lakukan di minggu kemarin. Mari kita saksikan. Salam, sampai jumpa.